Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sakti. Ini sepertinya pertama kalinya ya saya tampil di channel YouTube-nya Informatika begitu. Tapi semoga dengan kehadiran saya dan rekan-rekan saya yang lain semoga bisa menambah semangat untuk bertumbuh gitu dari jurusan Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Kajur tercinta kita, ada Ibu Dian Sadila Melawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Ibu Zalit Komalita Hijriana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan berbincang tentang kurikulum OBE atau Outcome Based Education begitu. Nah, mungkin saya izin ke Bu Dian terlebih dahulu ya Bu, terkait dengan kurikulum OBE sendiri. Itu seperti apa sih dan kira-kira bagaimana penerapannya di jurusan kita? Oke. Yang pertama terima kasih nih Bu Widya ya. Sepertinya tadi belum memperkenalkan diri. Bu Widya ya. Jadi hari ini saya ditemani Bu Lita ya untuk memperkenalkan barangkali OBE. Tapi sebenarnya OBE ini bukan sesuatu yang baru ya. Kayaknya di mana-mana di perguruan tinggi dimanapun sekarang lagi hype banget tentang outcome based education ini. Kenapa? Karena outcome based education ini ternyata itu standarnya bukan nasional lagi tapi standar internasional. Jadi kalau misalnya kita mau mengikuti pola-pola pembelajaran internasional, OB ini salah satunya gitu ya. Mungkin salah satunya ya, mungkin di beberapa perguruan tinggi di luar sana ada juga yang punya mekanisme atau paradigma lain. Nah, OBE ini prinsipnya dia itu adalah sebuah paradigma ya. Jadi paradigma bagaimana kita menghasilkan gitu ya, bagaimana kita bisa memproduksi tanda kutip menciptakan lulusan-lulusan yang memang berbasis kemampuan gitu ya, skill mereka sudah buat apa sih gitu selama pembelajaran. Jadi kalau dulu kan mahasiswa nih atau lulusan ini IPK-nya berapa, sudah berapa nih mata kuliah, sudah apa saja mata kuliah yang diambil gitu ya, berapa SKS, IPK-nya berapa. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Jadi kalau di OBE itu yang ditanya adalah mahasiswa ini atau lulusan ini bisa apa, pernah buat apa, punya skill apa. Jadi berbasis ya tadi, berbasis outcome itu seperti itu. Itu sih mungkin yang apa ya namanya, yang saya pahami ya. Dan ya memang kurikulum kita gitu ya sudah sejak tahun 2022 ya. Sebenarnya 2021 kita sudah mulai merintis kurikulum berbasis OBE ini gitu. Dan 2022 kita launching pertama kali di tahun 2022. Kemudian sekarang juga ada tinjauan kurikulum lagi gitu, tinjauan kurikulum di tahun 2024 seperti itu. Ya, itu sih mungkin terkait OBE-nya. Oke, Bu. Kira-kira kalau keunggulan OBE ini sendiri, Bu, secara spesifik kalau dibandingkan dengan kurikulum kita yang sebelumnya, kira-kira itu seperti apa ya, Bu? Kurikulum OBE yang pertama tadi jelas kelebihannya adalah kita bisa menilai luaran, bisa menilai kemampuan outcome dari setiap lulusan itu lebih detail ya, lebih detail. Jadi kita bisa tahu jurusan ini sudah mencapai profil lulusan seberapa banyak ya, capaian pembelajaran lulusan juga bisa dinilai dengan hitungan-hitungan yang jelas gitu ya. Nah kemudian bahkan sampai ke capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di setiap pembelajarannya itu benar-benar dihitung gitu ya, nilai capaian pembelajaran mata kuliah setiap mahasiswa. Jadi kita melihatnya bukan lagi nilai A itu nanti diperoleh kalau misalnya ikut UTS UAS gitu ya, tapi tidak hanya itu gitu ya, tapi banyak hal lah, banyak faktor. Bahkan setiap pertemuan pun kita bisa menilai yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita mau berkompetisi di kancah internasional gitu ya, sesuai dengan visi kita kan di Asia Tenggara tahun 2029 gitu kan ya. Nah, standarnya kita samakan dulu gitu kan ya. Standarnya kita samakan dulu dengan perguruan tinggi di luar. Dan memang akreditasi di luar pun itu banyaknya pakai
OBE, Outcome Based Education, mulai dari apa namanya, kalau dulu ada AZIN gitu ya, ABET. Saya yakin itu udah berbasis outcome ya. Kemudian IABI itu juga sudah berbasis outcome. Jadi kelebihannya selain kita bisa menilai apa, mengevaluasi kita sendiri gitu ya, menjamin lulusan itu juga memiliki skill yang baik nanti di lapangan dan bisa bersaing di internasional juga gitu. Seperti itu. Menarik sekali ya Ibu. Nah, untuk menunjang terlaksana dengan baiknya OBE ini gitu ya Bu, saya dengar dari Informatika sendiri sudah melaunching sistem yang namanya itu IF Digital gitu ya Bu. Nah, kira-kira dari Bu Dian atau Bu Lita bisa menjelaskan kira-kira IF Digital itu apa? Itu nanti mungkin bagian Bu Lita ya. Jadi Bu Lita ini apa namanya, salah seorang yang diamanahi gitu ya untuk mengembangkan terus IF Digital. Jadi Informatika Digital itu memang awalnya idenya itu adalah bagaimana kita mengevaluasi tadi perjalanan OBE dengan apa ya, harapannya sih dengan mudah gitu ya, dengan sederhana, dosen tuh cuma tinggal ya udah masukin nilai gitu ya, semua komponen atau bobot penilaian tuh semua ada di situ. Nanti mungkin Bu Lita boleh cerita lebih banyak tentang IF digitalnya. Iya, terima kasih sebelumnya. Kalau untuk IF digital sendiri itu memang dikembangkan sistem digital yang digunakan untuk mendukung penuh outcome based education ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dian tadi. Jadi di sistem IF digital itu kita mengedepankan transparansi, kemudian berdasarkan output, based on output gitu, based on hasil dari capaian pembelajaran, kemudian semuanya itu terukur, penilaian-penilaian. Jadi setiap mata kuliah itu nanti grading komponennya itu tertulis dan tercatat dengan detail dalam sistem digital di IF digital itu gitu. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk fitur-fitur di IF Digital itu sendiri kira-kira seperti apa ya Ibu? Oke, kalau untuk fitur-fiturnya sendiri di IF digital itu kita memiliki setiap dosen atau mahasiswa itu bisa melihat menu perkuliahan, dan itu dosen misalnya bisa membuat assessment di situ. Kemudian dosen bisa melakukan penilaian dalam sistem IF digital itu. Kemudian siswa juga bisa langsung mengerjakan pekerjaan tugas-tugasnya yang ada di situ. Kemudian nanti dan semuanya itu nanti bisa termonitoring hasilnya. Hasil dari masukkan semua nilai itu nanti kita bisa memonitoring baik pencapaian CPMK-nya maupun pencapaian CPL-nya, seperti itu. Dan menariknya lagi di sistem IF digital itu kita bisa melihat visualisasinya ya. Mungkin nanti kalau teman-teman semua mengakses IF digital di informatika.digital, nanti di situ ada menu BI. Nah, di situ kita bisa melihat capaian bahkan sampai per mata kuliah itu sudah bisa terlihat capaian per CPMK maupun pencapaian per CPL. Nah, itu bisa dianalisis langsung melalui IF digital itu gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman, nanti boleh langsung dicobain sistem IF digital begitu. Nah, tadi kan sempat di-mention tentang capaian pembelajaran ya Bu untuk di OBE sendiri. Nah, untuk penyusunan dari CPL ini sendiri itu bagaimana sih Bu sebenarnya? Oh, itu perjalanan panjang sekali. Jadi dulu tuh sebelum kurikulum OBE itu ada kurikulum KKNI ya. Itu CPL tuh jauh lebih banyak. Wah, banyak banget lah, saya nggak hafal, itu bisa lebih dari 20-an kayaknya ya CPL kita itu dulu. Nah, kemudian apa namanya, kita belajar ke Aptikom gitu ya, belajar ke Prof Prihandoko gitu kan. Terus apa, tim kurikulum juga di workshop kan. Nah, terkait CPL sendiri itu mulai dari profil lulusan sih, dan capaian pembelajaran lulusan itu melibatkan semua dosen dan tendik. Jadi kita tuh ngecamp untuk merombak kurikulum itu dari yang sekian banyak tadi CPL-nya, akhirnya apa namanya, kita kerucutkan jadi 9 CPL. Ya, sebelum CPL mungkin PL ya, profil lulusannya sekarang jadi cuma ada 4. Tapi apa namanya, 4
profil lulusan dan 9 capaian pembelajaran lulusan itu tidak lepas dari panduannya Aptikom. Jadi enaknya itu di panduan Aptikom itu sudah jelas profil lulusan apa yang harus kita ambil gitu, CPL apa yang harus kita ambil gitu. Nah itu profil lulusan sama capaian pembelajaran lulusan itu 3 hari dosen-dosen itu di camp kita sepakati bersama. Tuh bahkan sampai ke mengurangi yang tadinya kelompok keahlian itu ada 4, kemudian sekarang kelompok keahlian itu atau visi keilmuan kita ya, jadi cuma ada 2. Itu sebenarnya perjalanan yang panjang lah. Nah mungkin nanti teman-teman mahasiswa itu yang perlu dipahami dari OBE-nya, karena kan OBE ini bukan untuk dosen saja ya, tapi mahasiswa itu harus paham gitu apa sih OBE, apa sih kurikulum OBE, seperti itu ya. Nah jadi nanti itu akan ada 3 siklus penilaian. Yang pertama itu siklus penilaian di pembelajarannya, yaitu penilaian capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Nah jadi sebenarnya nih ya, sebenarnya kalau di OBE itu agak lebih fleksibel nih. Fleksibelnya apa? Nggak perlu tuh atau tidak diharuskan tuh ada yang namanya misalnya UTS, ada yang namanya UAS, enggak. Tapi bagaimana perkuliahan itu menilai CPMK gitu. Jadi setiap soal nanti dia mengukur CPMK yang mana kayak gitu. Jadi agak lebih fleksibel di situ, yang penting CPMK-nya bisa terukur. Itu siklus yang pertama. Jadi siklus pertama itu di perkuliahan, kemudian nanti dosen menilai ketercapaian CPMK-nya mahasiswa gitu ya. Kemudian siklus yang kedua itu adalah CPL. Nah, CPL ini ya yang menghitung itu adalah program studi sih. Jadi setelah semua dapet nih CPMK dari semua mata kuliah ya. Jadi ada yang namanya portofolio mata kuliah ya. Portofolio mata kuliah tuh ada tadi pengukuran CPMK, kemudian analisis dan evaluasi CPMK gitu ya. Misalnya nih ada mata kuliah tertentu yang banyak nggak lulusnya gitu kan, itu harus dievaluasi ya, harus dievaluasi. Dan evaluasi ini nanti dilakukan oleh prodi, itu di bagian yang CPL. Jadi siklus pertama tadi evaluasi CPMK, siklus kedua itu evaluasi CPL, kemudian evaluasi ketiga itu evaluasi profil lulusan. Profil lulusan itu adalah alumni yang sudah menggunakan OBE ini. Jadi kalau misalnya tadi kurikulum OBE kita itu tahun 2022, berarti alumni yang menggunakan OB ini angkatan 2022. Jadi kita evaluasi tuh melalui tracer study. Jadi ada istilahnya itu rapot CPL gitu ya. Ya rapot CPL. Mahasiswa tuh sudah memenuhi CPL 1 sampai 9, kita kan punya 9 ya. Itu tuh berapa nilainya gitu. Jadi tidak hanya ijazahnya atau IPK-nya, tapi dapat rapot CPL. Nah, itu juga bagian program studi. Nah, kurikulum yang baru itu, jadi kan yang kurikulum OBE pertama kita itu rilis di 2022 ya. Nah, kemudian sekarang tuh ada yang baru nih teman-teman mahasiswa semuanya gitu ya, dan dosen juga. Jadi yang baru itu adalah kurikulum 2022 tinjauan 2024, karena memang kita sudah mulai menggodoknya di 2024. Itu tuh hasil evaluasi CPL. Gitu. Jadi hasil evaluasi CPL 1 tahun yang 2023 itu kita ngelihat kan ya, ternyata berdasarkan masukan dari asosiasi gitu ya, ada pertanyaan juga dari asosiasi, ini ada mata kuliah yang misalnya bukan basic science-nya dari informatika misalnya, atau ada mata kuliah yang lulusnya tuh tingkat kelulusannya sulit gitu ya, jadi CPMK-nya tuh pada nggak tercapai. Nah, sedangkan itu mata kuliah yang tidak mendukung langsung, bukan tidak bermanfaat, tidak gitu ya, tapi tidak mendukung langsung ke keinformatikaan. Nah, akhirnya kita merubah mata kuliahnya ke mata kuliah yang memang ada di BK-nya gitu, di bahan kajian, kemudian mendukung keinformatikaan. Kemudian misalnya lagi di kurikulum yang baru itu kita menyesuaikan mata kuliah praktikum. Jadi sebenarnya sih gini, layanan pembelajaran itu kan harusnya bikin membuat nyaman ya ke mahasiswa, kemudian ke dosennya juga sama gitu ya. Jadi mahasiswanya nyaman, dosen juga ngajar nyaman gitu. Nah, kelas praktikum ini karena banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Kemudian satu SKS itu kan 100 menit juga gitu ya. Jadi satu SKS tapi rasanya tuh rasa 2 SKS gitu ya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya lebih ke kecukupan. Jadi kecukupan labnya, kecukupan dosen, terutama dosen kita waktu itu masih terbatas. Sekarang alhamdulillah nih ada teman-teman yang masuk tuh, alhamdulillah gitu ya. Tapi dulu itu kecukupan dosen juga kurang gitu ya. Jadi
satu dosen tuh bayangkan bisa mengajar 8 kelas praktikum. Yang artinya 800 SKS, ya maksudnya gitu kan ya, 800 menit salah. Satu SKS kan lah 100 menit ya. 800 menit. Jadi ya beban kerja dosen pun naik gitu. Beban kerja dosen naik. Nah, kemudian itu juga dapat masukan ternyata memang di perguruan tinggi lain pun ada yang tidak memisahkan mata kuliah praktikum gitu. Jadi mata kuliah praktikum ini tetap ada, tapi jadi muatan praktikum di mata kuliah teorinya. Jadi misalnya nih, ada dasar pemrograman, sebelumnya 2 SKS teori, kemudian ada praktikum dasar pemrograman 1 SKS gitu ya. Nah, sekarang itu jadi 3 SKS dasar pemrograman dengan bermuatan praktikum. Jadi nanti dosennya pun dari sisi SKS aja beban kerja juga nyaman gitu ya ke dosen itu, soalnya kan ya 1 SKS tetap 1 SKS dong gitu ya, tetap 50 menit gitu, tidak jadi 100 menit gitu kan ya. Nah, jadi dari sisi beban kerja pun ke dosen nyaman, kemudian kecukupan laboratorium gitu ya, kan nanti jadi lebih fleksibel. Misalnya minggu ini dosennya mau praktikum, ya sudah full 3 SKS praktikum gitu kan ya. Nanti minggu depan mau teori lagi ya monggo gitu, karena sebenarnya OB ini kan goalsnya itu mahasiswa tuh bisa apa gitu, lulusan itu bisa apa gitu. Jadi jangan sampai tujuan utama OBE-nya itu terhambat oleh hal-hal teknis yang istilahnya ya khawatir memberatkan gitu ya, memberatkan dosen gitu. Akhirnya nanti dosennya juga jarang masuk gitu ya. Bayangin 8 kelas gitu kan, 8 kelas harus 100 menit padahal bebannya cuma satu SKS. Dan sebenarnya dari kurikulum yang lama yang 2022 yang baru yang OBE pertama kali itu sebentar saya ngeblank. Jadi sebenarnya kurikulum yang lama pun gitu ya. Oh, ini RPS tuh nggak ada RPS praktikum. Kenapa? Karena praktikum itu mengikuti teori. Bayangkan dulu sebelum OBE, praktikum sendiri, teori sendiri. Jadi praktikum kemana, teori kemana, kayak gitu. Jadi ya memang itu perjalanan panjang dan kita berbenah terus ya, walaupun yang 2022 ini belum ada lulusan ya kan, tapi kita coba berbenah lagi, akhirnya muncullah yang tinjauan 2024 kayak gitu. Tapi kurikulumnya masih 2022. Kenapa? Karena sebenarnya tidak signifikan berubah, artinya profil lulusan masih sama, capaian pembelajaran lulusan masih sama, CPMK yang kita punya juga masih sama. Paling ada penyesuaian di pemetaan bobot penilaian gitu di kurikulum yang tinjauan 2024, sama visi misi sih. Karena kan visi misi rektor berubah ya, rektor diangkat tahun 2023, akhirnya kita menyesuaikan visi misi yang baru. Itu sih paling. Oke. Tadi kan sudah dibahas gitu ya Bu, kalau OBE ini ya singkatnya mempersiapkan juga dari sisi mahasiswanya supaya ketika lulus itu lebih, dalam tanda kutip, lebih matang gitu untuk menghadapi persaingan di dunia kerja begitu ya Bu. Tapi kalau untuk soft skill sendiri begitu, kira-kira bagaimana OB ini bisa membantu mahasiswa dalam mematangkan soft skillnya gitu? Soft skillnya ya, jadi sebenarnya ada penilaian di kurikulum OBE yang sekarang itu, kita sebenarnya masih menjaga pedoman akademik universitas. Jadi pedoman akademik universitas itu ada salah satu penilaiannya itu kehadiran. Nah, kehadiran ini kita ganti jadi soft skill. Artinya apa? Maksudnya tidak hanya kehadiran yang dinilai. Mungkin dosennya mau menilai komunikasi, mungkin dosennya mau menilai bagaimana mahasiswanya bekerja sama, ya bisa di situ. Dan memang ada poinnya gitu. Jadi ya betul sih, tidak cukup dengan pengetahuan ya. Tidak cukup dengan pengetahuan aja mereka bisa misalnya ngoding, tapi kan kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama dan lain-lain itu juga penting. Jadi gini, ini mungkin dampak kemarin COVID ya. Banyak mahasiswa yang ketika presentasi mereka sulit gitu ya, maksudnya ya komunikasinya masih harus dilatih gitu ya. Kemudian kerjasama juga sama ini. Kalau dulu kayaknya zaman kita satu angkatan tuh kenal ya nggak sih? Ya kan? Kalau sekarang tuh
beda kelas aja mereka udah nggak kenal. Yang maksudnya itu kan dari sisi kerjasama gitu ya, dari sisi komunikasi. Nah itu juga ada sih, ada penilaian itu di OBE-nya. Nah itu dikembalikan ke dosen nanti porsinya gitu, porsinya seperti apa gitu. Oke. Berarti kalau untuk OBI ini sendiri kan sudah mulai diterapkan gitu ya Bu untuk di jurusan sendiri. Kira-kira sejauh ini tantangannya seperti apa ya Bu? Tantangan ya, tadi mungkin sampaikan dulu boleh kan tantangannya. Sebenarnya tantangan yang paling besar itu adalah meng-OBE-kan aktivitas akademik di apa namanya di informatika ya. Jadi oke lah kurikulumnya sudah OBE gitu ya. Kemudian apa namanya itu juga menghantarkan, salah satu faktor yang menghantarkan kita unggul itu adalah kurikulum OBE. Nah, walaupun waktu itu kurikulum OBE-nya itu baru 1 semester, bahkan cuma 1 mata kuliah, saya ingat itu cuma mata kuliah yang diampu oleh Pak Insan itu, yang apa namanya, yang ada penilaian OBE lengkapnya. Jadi memang tantangannya yang paling besar adalah meng-OBE-kan sivitasnya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Jadi apa namanya, di sini apa dosen harus menilai setiap CPMK yang kalau dulu kan nggak ada ya. Kalau dulu kan ya udah nilainya tugas aja gitu ya, tugas, kemudian UTS, UAS. Kalau sekarang kan kita harus menilai setiap CPMK-nya gitu ya. Itu lumayan sih apa ya, merubah kultur itu tidak mudah gitu ya. Jadi sebenarnya OBE kita pun rilis 2022. Tapi ya tadi penilaian pertama tuh saya ingat cuma 1 semester waktu buat Lam Infokom itu, dan cuma kelasnya Pak Insan doang. Tapi itu alhamdulillah menghantarkan, salah satu faktor yang menghantarkan kita unggul. Kemudian kesininya sudah mulai tuh dosen apa namanya, beberapa dosen sudah mulai mengisi nilai di OBE gitu ya. Ya memang butuh ini ya, butuh waktu. Jadi 2022 rilis itu nggak langsung sempurna pakai OBE gitu, enggak gitu ya. Ya kaget lah pasti ya, saya juga pasti kaget gitu ya, tiba-tiba langsung ngenilai matriks sebanyak itu ya. Bayangin ya di FDJ itu banyak banget. Makanya sebenarnya waktu mulai optimalnya gitu ya penilaian itu di 2023, itu juga masih banyak PR sih sebenarnya. Mau curhat di sini juga boleh, cerita PR juga gimana, banyak kan. Gitu sih. Terutama kalau di F Digital mungkin masih perlu ini ya, analisis CPMK kan belum ada yang ini ya, boleh cerita mungkin. Ya kalau untuk di digital sendiri, ya mungkin tantangannya yaitu tadi karena komponen yang harus dinilai itu banyak, jadi secara pengelolaan datanya juga cukup rumit ya. Jadi ya itu terus berkembang, kita kembangkan terus, diperbaiki terus, disempurnakan terus, seperti itu sih. Yang penting itu. Yang penting tetap semangat bulitanya sih sebenarnya. Semangat bertumbuh. Iya. Oke Kak, kalau dari Bu Dian atau dari Ibu Lita sendiri, kira-kira ada pesankah untuk mahasiswa begitu ya terkait dengan kurikulum OBE? Pesan ya untuk mahasiswa ya. Kalau dari saya yang pertama mungkin pahami dulu ya. Memang sosialisasi kurikulum OBE ini tidak apa ya namanya, di awal itu tidak terlalu masif. Tapi mulai dari sekarang memang mahasiswa harus paham dulu apa sih OBE. Dosennya pun sama gitu ya, dosennya juga harus paham dulu apa itu OBE. Mungkin nanti ke depan, sekarang kan kita masih ikut pedoman akademik ya, ada terstruktur, tugas mandiri, UTS, UAS. Kalau ke depan mungkin bisa jadi fleksibel. Jadi bisa jadi ujian itu dosen cuma sekali gitu ya, tapi isinya sudah menghitung semua CPMK. Jadi yang pertama pahami itu dulu. Kemudian untuk mahasiswa juga mohon kerjasamanya juga gitu ya, dari jurusan itu memang terus belajar. Jadi tidak langsung sempurna gitu ya OBE-nya, enggak, tapi kita juga masih sama-sama belajar, dan itu harus didukung oleh mahasiswa juga gitu. Nah sekarang alhamdulillah mahasiswa itu juga banyak yang ikut program-program di luar kampus kan sebenarnya ya, kayak misalnya ada Bangkit, ada DBS, itu tuh sebenarnya bagusnya adalah mungkin di kelas cuma dapat teori-teori dasarnya, tapi nanti di lapangan tuh itu mereka bisa melatih outcome-nya gitu. Jadi CPMK yang dihitung di kelas bisa jadi mereka dapat itu dari luar tadi gitu ya. Jadi lebih dekat ke industri, itu juga bagus. Jadi untuk semuanya sih, untuk dosen dan mahasiswa, kita sama-sama apa namanya, selalu belajar, sama-sama memperbaiki diri dan mengembangkan jurusan teknik informatika.
Oke, kalau dari Bu Lita, kira-kira harapannya apa nih ke mahasiswa terkait dengan kurikulum OBE? Ya, jadi dari kurikulum OBE ini sendiri sebenarnya kan tujuannya juga untuk mahasiswa sendiri ya, untuk membekali mahasiswa untuk nantinya menghadapi dunia kerja bagaimana. Jadi memang kurikulum OBE ini sendiri kan kita tarik mundur ya Bu ya, dari kebutuhan industri itu bagaimana, kemudian kita tarik menjadi capaian-capaian yang harus dilalui oleh mahasiswa sendiri gitu. Jadi untuk mahasiswa sendiri semangat, karena kita juga ini salah satu ini Bu ya, salah satu apa namanya, komitmen kita untuk membantu mahasiswa untuk mencapai apa yang nanti akan dicita-citakan. Oke, terakhir ini Bu, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, kira-kira harapan besar dari jurusan informatika sendiri terhadap lulusan kurikulum OBE ini Bu, kira-kira seperti apa? Harapannya sebenarnya yang pertama adalah dari kurikulum OBE kita benar-benar bisa membekali skillnya mahasiswa, mau itu yang hard skill, mau yang itu soft skill, pengetahuannya gitu ya, kompetensi umum dan khususnya. Jadi mudah-mudahan memang mahasiswa itu terbekali dengan itu, dan itu bisa diterapkan di dunia kerjanya nanti. Jadi bisa sukses juga. Tidak harus, kalau sekarang kan bekerja itu tidak harus bekerja di perusahaan ya, bahkan seorang entrepreneur pun itu kan sebuah pekerjaan gitu. Jangan salah gitu ya, ibu rumah tangga pun pekerjaan gitu kan ya. Jadi apapun nanti pekerjaannya di luar sana bisa terbekali oleh hasil pembelajaran melalui kurikulum OBE ini gitu. Oke, nggak terasa nih Bu, udah setengah jam lebih obrolan kita ya terkait dengan OBE ini. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat begitu untuk meningkatkan pemahaman dan juga penerapan dari OBE di kampus kita sendiri begitu. Mungkin di sini saya mohon maaf Ibu Dian dan juga Bu Lita dan teman-teman semua apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.